ekspor bahan baku harus kita pertahankan sama-sama, dan ini masih banyak lagi, dan terbukti ketika kita menahan, Amerika investasi di sini. Ford Motor, Volkswagen investasi di sini dari Jerman. Dari China ada CATL dengan mobilnya di sini. Ada Hyundai. Artinya apa? Yang tadinya pun market motor mobil dimonopoli oleh satu merek dari Jepang, sekarang menjadi kompetisi yang terbuka, tapi baterainya buatan Indonesia. Pertumbuhan lain ke depan kita bicara apa? Industrialisasi pangan. Ya. Kita ini kadang-kadang terjebak. Subur nggak Indonesia? Nanam apa aja jadi, ya. Tapi lupa 70% laut, hanya 30% daratan. Artinya apa? Di pelosok ini saja katanya tanahnya sudah mulai sulit. Artinya apa? Dengan penduduk kita yang makin banyak, terjadi keterbatasan lahan produksi. Nah, kalau kita tidak melakukan inovasi, sekedar menanam, ya, bibitnya salah, pupuknya dikorupsi, ini menjadi masalah. Karena itu apa? Harus ada solusi inovasi. Distribusi pupuk harus transparan, memakai digitalisasi, menyamakan namanya data dari Menteri Pertanian masuk ke sebuah sistem digital sehingga tepat sasaran. Begitupun bibit. Bibit itu ditanam, padi, gula perlu waktu 6 bulan beradaptasi di sebuah wilayah tanah. Tidak bisa langsung ditanam jadi. Karena apa? Situasi tanah di Papua, di Jawa, di Sulawesi, Kalimantan berbeda. Belum tentu padi di Jawa hidup di Kalimantan. Artinya perlu waktu, perlu inovasi. Kalau kita tidak melakukan industrialisasi ini, kita telat. Kita makin banyak perlu makan, ya, lahannya terbatas. Akhirnya kita terbelenggu, terjebak daripada apa? Pangan yang mahal. Potensi ekonomi digital. Kemarin saya ditelepon malam-malam. Pak Ketua, tim kita juara Asia. Wah, tim yang mana? Tim e-sportnya. E-sport kita yang main bola juara di Asia. Ini anak-anak muda semua. Tim bola benernya baru lolos 16 besar. Ya, dan ini sejarah. Kita lolos 19 besar. Makanya nanti yang tim U23 targetnya dinaikkan dari 8 besar. Ya. Nah, ekonomi digital Indonesia ini 4.500 triliun. Terbesar di Asia Tenggara. Kalau kita hanya jadi market, ya, mau sampai kapan? Game buatan asing, handphone buatan asing. Sama juga kita bicara di industri lainnya. Nah, inilah, ya, belajar dari almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir. Usia 10 tahun memutuskan merantau. Beliau dari Gunung Sugi, dari kampung Jatim. Beliau duduk di depan rumah, beliau bilang, kalau saya tetap di sini dan tidak lulus SD, masa depan saya tidak tahu kemana. Beliau memutuskan merantau dari Gunung Sugi ke Bandar Lampung untuk SMP sembari berjualan pakaian. Lalu melanjutkan lagi SMA di Solo. Melanjutkan lagi kuliah di Jakarta. Alhamdulillah menjadi salah satu pengusaha pribumi yang besar. Tidak banyak pengusaha pribumi. Ya, coba di list. Makanya saya dapat berkah. Disekolahkan ke luar negeri.
Artinya apa? Jangan melihat posisi adik-adik atau kita hari ini. Kita harus punya mimpi. Kita mau kemana ke depan. Nah, jangan sekedar mimpi. Mimpinya harus dijalankan dalam keseharian. Untuk supaya tadi, jangan yang namanya umat ini sudah distigma bodoh dan miskin. Terima itu? Tidak. Kita tidak boleh jadi bui. Kita harus jadi ombak. Dari mana awalnya? Dari pendidikan. Pesantren sudah memberikan akhlak yang luar biasa. Pendidikan menjadi kunci masa depan. Kalau kita mau jadi ombak, tidak hanya ombak di Indonesia, tetapi juga ombak untuk menjadikan Indonesia salah satu negara besar di dunia. Tentu, kalau izin Dai, pada kesempatan ini saya ingin membuka 2 pertanyaan. Boleh satu nanya bola, mungkin yang ini nanya bola, nah, yang di sana nanya masa depan, ya. Tapi jangan nanya jodoh, saya nggak tahu, ya. Masa depan pendidikan. Ada yang mau nanya bola satu di sini? Ayo, ayo maju satu. Ayo sayang. Ayo, ayo. Yang kiri satu. Nah, ayo, yuk silakan. Ayo, mau nanya apa? Yuk, ya boleh, yang mana boleh, yuk. Boleh nanya di luar bola juga kok, ya. Saya bercanda, ya. Nanti mungkin 2 penanya tanggung jawab ya. Ya. Katanya 2 penanya sama pimpinan. Oh gitu. 2 penanya sama pimpinan pondok mau dikasih beasiswa. Bukan saya yang ngasih, ya. Bukan saya loh, ya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ubed Mulisin, santri Al-Falah. Kebetulan rumah saya tempat lahir saya juga Lampung, di Gunung Sugi juga. Oh. Di anak Tuhan. Oh. Gus garis tangan sama. Nggak disuruh loh, hah? Iya. Pertanyaannya seputar, mungkin pertama boleh. Kebetulan yang lagi ramai tentang perpanjangan kontrak STY. Sudah mengikuti ini juga anak-anak dari kita awal Piala Asia sampai hari ini. Menurut kita sangat puas. Nah, apakah STY akan tetap dilanjutkan? Yang kabarnya kemarin sampai 2027, ya, atau Jurgen yang mau menggantikan? Ya. Oh iya, silakan. Halo Pak, saya orang Gunung Sugi juga, orang Lampung, kita satu kecamatan. Kayaknya memang Mas Lutfi mesti balik ke sini. Tanda-tanda alam, dua-duanya dari Lampung. Pertanyaan saya,
bagaimana sih Pak caranya kita sebagai santri agar bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Besar kalau tidak sih Pak peluangnya? Ya. Satu lagi Pak, ngapunten, boleh foto bareng nggak? Oh. Boleh dua-duanya nanti ya. Oke. Tadi baru saja diskusi. Ya. Bagaimana keberpihakan pemerintah harus lebih tinggi lagi ke pesantren. Pak Jokowi memang sudah melahirkan undang-undang pesantren, tapi turunannya belum. Itu yang tadi kita diskusi. Nah, kalau turunannya salah, sekedar tulisan undang-undang pesantren. Sama ada hari santri. Alhamdulillah. Tapi kembali, ini harus ada yang namanya intervensi. Tadi kita diskusi, insya Allah saya coba mengawal bagaimana beasiswa yang pemerintah sekarang punya dana, ya, yang dikumpulin Pak Jokowi sudah 150 triliun, yang sudah mengirimkan anak-anak terbaik Indonesia ke luar negeri jumlahnya 11.000, ya, tidak hanya sekolah tetapi juga untuk kehidupannya. Ke depan harus 10% kasih ke pesantren. Undang-undangnya sudah ada, tinggal perjuangannya sama-sama. Ini, karena tadi kita sepakat kita tidak mau jadi bui, betul? Kita harus jadi ya. Sekarang saya coba jawab yang sepak bola. Ini bukan kampanye. Ya, tadi kan disebutkan dua nama, ya, ada Jurgen Klopp, ada Coach Sintayong. Saya sebagai profesional, ya, Coach Sintayong sebagai profesional sudah bersepakat untuk perpanjang kontrak sampai Juni dan bisa diperpanjang lagi, bukan kampanye, karena dua hal. Satu, meloloskan Indonesia senior tim untuk ke 16 besar. Alhamdulillah kemarin dengan segala jeripayah lolos. Artinya sudah ada poin besar. Poin besar kedua, kita tunggu apakah U23 kita bisa lolos ke 8 besar. Banyak yang bilang Pak Erick mimpi. Tadi saya bilang, almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir mimpi. Kalau tidak ada saya. Artinya apa? Mimpi tidak salah. Tinggal kita bagaimana sebagai profesional memastikan target-target ini bisa tercapai. Bukan hanya sekedar tulisan tangan. Nah, karena itu kalau jawab Jurgen Klopp gimana? Tidak. Karena sudah sepakat sama Coach Sintayong sampai Juni. Ya, tidak kontak pelatih lain. Kalau berhasil bawa Indonesia ke 8 besar, bahkan cita-citanya ke Olimpiade, ya, langsung kontraknya sampai 2027. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.